sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 86, doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah ya aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Selamat pagi, hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024. Bagaimana? Masih bersuka cita? Masih semangat menjalani tahun baru? Tahun 2024 tentunya harus semangat. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami boleh disatukan lagi dalam media online, YouTube, GKI Surya Utama, untuk merenungkan firman-Mu. Dan siap melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah jangan bawa keluarga kepada dosa. Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Lalu perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara Tuhan,
tema kita, jangan bawa keluarga kepada dosa. Bagaimana kehidupan kita berkeluarga? Bagaimana relasi kita dalam pasutri, pasangan suami istri, orang tua anak, sanak keluarga, dan semuanya. Bahkan ketika kita berelasi dengan keluarga-keluarga kita, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun kita berada. Sudahkah kita sungguh-sungguh kehadiran kita, anggota keluarga itu, memberikan spiritualitas yang baik, memberikan dampak yang baik, sehingga kehadiran kita boleh saling menguatkan, saling membangun. Nah, pada bacaan kita tadi dikisahkan Ananias dan Safira. Mereka berbohong tentang harga penjualan tanah mereka. Jadi waktu itu jemaat mula-mula hidupnya itu dari jemaat, oleh jemaat, dan untuk jemaat. Artinya bahwa para rasul memimpin mereka, menggembalakan mereka, agar mereka boleh merasakan kehidupan persekutuan, kebersamaan untuk memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan mereka bersama itu sungguh-sungguh merasakan shalom. Biasanya setiap orang memberikan persembahan kepada para rasul untuk menjadi biaya persekutuan mereka, jemaat mereka. Dan rupa-rupanya Ananias dan Safira, pasangan suami istri ini, ingin berkontribusi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Tetapi yang aneh di sini, mengapa Ananias dan Safira akhirnya berbohong tentang jumlah harga penjualan sebidang tanah mereka? Ini artinya bahwa pasangan Ananias dan Safira, keluarga ini, kita tidak tahu apakah mereka punya anak. Tetapi kalau kita disatukan dengan pasangan hidup kita, itu artinya menjadi satu keluarga. Ananias berbohong kepada Petrus tentang jumlah harga sebidang tanah itu. Sebagian ia tahan untuk kepentingan sendiri, dan sebagian lagi ia letakkan sebagai persembahan untuk kehidupan berjemaat. Apa yang terjadi? Tuhan tidak menyukai perbuatan Ananias. Mereka berbohong, dia berbohong. Petrus masih memberikan harap, memberikan kesempatan. Apa betul jumlahnya segini? Betul. Maka Ananias mendapatkan hukuman dari Allah. Ini adalah akibat dari perbuatannya yang tidak baik. Dan Safira juga setelah Ananias meninggal juga melakukan kebohongan yang sama tentang jumlah harga penjualan tanah mereka. Betul segini? Iya, betul segitu juga. Tiba-tiba Safira pun jatuh dan mati. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kisah yang menyedihkan bisa, tetapi penuh syarat dengan makna. Dalam kehidupan kita berkeluarga, baik keluarga inti kita, pasangan suami istri, orang tua anak, maupun keluarga dalam arti persekutuan jemaat, kebersamaan dimanapun kita berada yang merupakan bagian dari kehidupan bersama. Sudah seharusnya kita memberikan dampak yang baik, bukan berkomplot untuk melakukan kejahatan. Jadi kita harus membangun komunitas. Komunitas adalah ikatan persatuan, kebersamaan. Ketika kita bersama-sama hidup untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bukan komplotan. Bedakan komplotan dan komunitas. Kalau komplotan ini bersepakat tidak baik, merencanakan sesuatu untuk menyerang orang lain, merugikan orang lain, meninggikan diri sendiri, tetapi menghancurkan orang lain. Kita harusnya berkomunitas.
Komunitas di sini adalah kesetaraan. Bagaimana kita hidup dengan saling menguatkan, saling melengkapi. Kembali pada tema kita, jangan bawa keluarga pada dosa. Ini artinya, saudara-saudara, ayo di dalam kehidupan kita berkeluarga, berelasi, berkomunitas, kita harus memberikan dampak yang baik dan harus saling mengingatkan. Bukan dengan ancaman, bukan dengan kebohongan, tetapi dengan kasih. Ketika kita melihat anggota keluarga kita bersalah, ayo dampingi dengan kasih. Ayo bimbing dengan kasih. Bukan menyudutkan, menyalahkan, meninggalkan keluarga yang kita anggap lemah, yang kita anggap melakukan sebuah kesalahan. Justru ketika kita menyepelekan, mengekskomunikasikan, meninggalkan saudara kita yang kita anggap bermasalah, kita sedang membuat keluarga kita itu menciptakan kebohongan-kebohongan lanjutan, menciptakan kesalahan-kesalahan lanjutan. Ananias melanjutkan kebohongan ke Safira. Safira mengikuti kemauan atau permufakatan jahat ini. Akhirnya mereka berdua menerima akibatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkata Tuhan, jika hari ini kita melihat, mendengar keluarga kita melakukan kesalahan, ayo tegur mereka dengan kasih. Tegur mereka dengan santun, tepat waktu, tepat kata-kata, sehingga memberikan dampak yang baik. Bukan dengan amarah, bukan dengan niat yang tidak baik. Jangan bawa keluarga kita kepada dosa, artinya bahwa setiap anggota keluarga menyucikan hati dan pikiran untuk membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Di dalamnya ada ketulusan, di dalamnya ada keberanian untuk mengingatkan. Maka kehidupan kita berkeluarga akan penuh sukacita. Bapak Ibu yang berkata Tuhan, ayo tegur suami kita, tegur istri kita, ingatkan orang tua kita, dampingi anak-anak kita, saling mendoakan sesama anggota keluarga. Itu artinya kita mendorong keluarga kita menjadi lebih baik, bukan membawa keluarga kita pada dosa. Kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, temani, dampingi, agar orang anggota yang melanggar itu, anggota keluarga kita yang melanggar itu menjadi sadar akan kesalahannya dan merasakan sukacita. Hari ini kita ingin kembali mengingat bagaimana komunitas persekutuan keluarga kita. Silakan, teleponlah, ucapkanlah, sapalah, doakanlah anggota keluarga kita dengan penuh kasih. Ketika kita tahu mereka ada yang melakukan kesalahan. Dan jangan bermufakat jahat di dalam kehidupan berkeluarga. Karena kita nanti akan menerima akibatnya. Selamat hidup dengan penuh sukacita dan gembira sebagai anggota keluarga. Di rumah, di tempat kerja, di gereja. Mereka semua adalah anggota keluarga yang Tuhan pertemukan dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berdoa bersama. Walaupun kami terpisah oleh ruangan, bahkan terpisah oleh waktu, tetapi ketika hati kami disatukan dalam pimpinan Roh Kudus, doa mengikat kami. Mengikat kami sebagai keluarga, mengikat kami sebagai gereja,
mengikat kami sebagai orang percaya untuk menaikkan syafaat kami. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk kehidupan pribadi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga, untuk pasangan hidup, untuk orang tua, untuk anak, untuk sanak keluarga yang kami miliki. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh memberikan dampak yang baik, dampak yang menguatkan, dampak yang menghibur, yang memberikan sukacita. Sehingga kami dalam kehidupan bersama keluarga kami atau dalam komunitas kami, sungguh kami berusaha untuk menyatakan shalom, mendorong kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jangan biarkan kami egois ya Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tetapi mampukanlah kami untuk hidup bersama dalam komunitas kami, kebersamaan kami dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami yang sedang bekerja, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami sungguh-sungguh boleh bekerja dengan penuh sukacita, dengan waktu yang ditentukan, dengan kualitas pekerjaan dan harapan yang dilakukan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami berpikir dalam apapun yang kami kerjakan, di rumah, di kantor, di toko, bahkan di tempat-tempat yang lain, itu semua adalah cara kami menyatakan damai sejahtera. Sehingga kami bertanggung jawab dengan apa yang kami kerjakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena pekerjaannya yang keras, ada permasalahan, mereka yang mempunyai relasi tidak baik dengan kantornya, dengan rekan kerjanya. Tuhan, hari ini kami berdoa agar kami semua diberikan hikmat untuk boleh menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Sehingga Tuhan dan kami sebagai anggota keluarga, kami saling mendorong untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kami sungguh-sungguh tulus, kami jujur untuk membangun kehidupan bersama dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang baik itu. Dan jangan biarkan kami merusak relasi kami dengan hidup mengandalkan kekuatan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang masih bekerja di tengah segala keadaannya. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah dengan penuh sukacita. Dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang belum mempunyai pekerjaan, atau mereka yang sudah tidak bekerja. Tuhan tolong agar semuanya boleh menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Yang sakit Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, agar boleh merasakan semua yang penuh dengan segala kebaikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang sakit terbaring di rumah sakit, di rumah, yang namanya ingin kami sebutkan dalam hati kami. Dengarkanlah ya Tuhan, agar orang tua kami, mereka yang sedang sakit, mendapatkan kesembuhan penuh dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang bekerja, yang terpisah oleh jarak. Itu semua tidak menghilangkan kebaikan dalam hidup bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, kiranya mereka juga boleh mendapat pergaulan yang baik, penuh dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka, atau mereka yang merasakan duka cita karena Tuhan telah memanggil pulang anggota keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Simon Yakub Waworega ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Julisar Simbolon. Kami berdoa untuk almarhum keluarga almarhum Bapak Yohanes Sebastian Nugroho. Tuhan, Kau telah memanggil pulang mereka.
Tapi biarlah keluarganya, pasangan hidupnya, kekasih hatinya, penuh sukacita, boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hidup yang menjadi lebih baik sebagai jemaat Tuhan di GKI Surya Utama. Berkatilah majelis jemaat ya Tuhan, dalam semua perencanaan yang ada. Kiranya Tuhan menolong bakal calon penatua. Kiranya Tuhan menolong para pengurus komisi dan majelis jemaat yang sedang menyusun program kerja. Kiranya Tuhan juga memampukan anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama untuk boleh merasakan persekutuan yang hangat, sehingga boleh melayani dengan gembira dan mendatangkan kesaksian untuk memuliakan Kristus Sang Kepala Gereja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Republik Indonesia. Kiranya persiapan pemilu boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kiranya Tuhan menyempurnakannya karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.